udah jadi rahasia umum sih Mas, diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya, saka kanca-kanca kuwi akeh sing dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon PDIP. Kalau orang yang kalah suara, lantas dia memimpin bangsa dan negara ini, dapat kita bayangkan akan jadi apa Republik Indonesia ini ke depan. Akan jadi apa? Orang kalah, orang yang tidak dapat suara terbanyak dari rakyat, tetapi dia yang memimpin, dia yang memenangkan pilpres atau pileg. Bayangkan hancur leburnya negara ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari Minggu yang cerah ini. Tanggal 19 November 2023. Dari hutan belantara ini, saya mendoakan sahabat pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa bersama agar pesta demokrasi 2024 ini berlangsung hendaknya nanti dengan jujur dan adil, terhindar dari kecurangan. Sahabat BN, nuansa, aroma, ataupun bau dari kecurangan pemilu tampaknya memang harus kita akui makin hari terasa semakin menyenak ke hidung baunya. Ini juga saya mau minta Pak diklarifikasi saja sekarang. Karena sudah muncul di media sosial ini. Di Jawa Barat itu dengan di Jawa Tengah, ya, itu kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? PSI di Jawa Barat, Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain. Dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. Kemudian mengenai pemasangan baliho partai tertentu dibantu oleh polisi, Pak. Kami barusan cek ke Kapolda Jawa Barat, informasi tersebut belum bisa terklarifikasi, Pak. Belum bisa terklarifikasi. Nanti kalau memang ada, saya kira ekosistem dan mekanisme pelaporan terkait dengan hal tersebut akan kami perhatikan. Belum lagi hilang dari ingatan kita hebohnya dugaan pemasangan baliho partai PSI oleh polisi yang dikemukakan anggota fraksi PDIP dari Komisi 3 DPR RI Saparudin pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Polri yang dihadiri Kabar Kam Mabes Polri Fadil Imran di Senayan beberapa hari lalu. Sekarang muncul lagi informasi tentang beredarnya dengan viral video curhat dari seorang ASN Jawa Tengah yang mengatakan pada intinya ada semacam mobilisasi terhadap ASN di sana untuk memenangkan pasangan calon presiden wakil presiden Ganjar Pranowo maupun MD. Nah itu udah jadi rahasia umum sih Mas, diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya, saka kanca-kanca kuwi akeh sing
dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon di PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja Mas. Nek biasanya saya instruksi nek menurut gue biasanya ya bupati karena ini kan sing duwe kuasa ning Boyolali. Biasanya sih SPI 3K itu karo pegawai Pemdes kuwi dijatah. Mana sing sejarah no, nanti sing ora iso biasanya ya sing bangkang lah Mas. Ana sing bangkang kuwi ya biasanya dikai sanksi. Biasanya nek PNS P3K kuwi dimutasi ning daerah kecamatan yang desa sing adu teko tempat tinggale. Sahabat BN, kadang kita bertanya, mengapa sesulit ini di negeri yang berpancasila ini kita menghapus kecurangan pemilu ini? Bayangkan semenjak di era Orde Baru, terutama sekali kecurangan pemilu ini sudah semacam hal yang sulit dihapus. Di era Orde Baru kita mengenal pemilu yang penuh kecurangan. Pemilu ada, tetap dilaksanakan sekali 5 tahun. Tetapi penuh rekayasa, penuh kecurangan, sehingga suara rakyat tidak menjadi kedaulatan rakyat. Tetapi suara rakyat menjadi milik dari tukang curang pemilu. Padahal seperti kita singgung tadi, negara kita adalah negara yang berpancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa kita adalah negara yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Negara yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa tentu negara yang beragama. Agama apapun di negeri ini tentu tidak ada satupun yang mentolerir, yang membolehkan umatnya curang. Tidak ada tentunya. Tetapi mengapa di negara kita ini kecurangan pemilu ini sepertinya sulit sekali untuk kita hindari. Berbeda dengan negara Amerika misalnya, negara Inggris misalnya, yang sama sekali negara itu tidak memiliki dasar negara Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa seperti di negara kita ini. Tetapi di sana mereka mampu menjalankan pesta demokrasi dengan jujur dan adil. Mampu mereka. Kita kok sepertinya tidak mampu. Sahabat BN, ini mungkin perlu menjadi renungan kita. Akan kita bagaimana kan kedaulatan rakyat di negara demokrasi ini kalau sempat nanti pemilunya di penyelenggaraan pemilu 2024 ini berjalan dengan penuh kecurangan. Suara rakyat dikebiri. Akan jadi apa jadinya negara kita ini? Apa sesungguhnya ini yang menyebabkan kecurangan ini sepertinya sulit sekali kita hindarkan? Apakah karena kita di negeri ini memang sudah kecanduan kekuasaan? Sehingga akibat kecanduan kekuasaan itu untuk mendapatkan kekuasaan apapun dilakukan. Termasuk curang. Yang penting dapat kekuasaan. Menang pilpres, menang pemilu. Kalau yang penting menang, tidak mempedulikan suara rakyat, tidak mempedulikan kejujuran di dalam pemilu atau di dalam pilpres atau di dalam pilkada. Untuk apa kita menamakan negara kita negara demokrasi? Untuk apa? Untuk apa kita selalu mengagung-agungkan sebutan kedaulatan di tangan rakyat? Untuk apa? Untuk apa kita katakan rakyat yang berdaulat? Sahabat BN,
jika di kalangan elit yang memainkan praktik kecurangan ini. Sungguh ini menggambarkan bahwa di negara kita ini sulit mencari contoh teladan dari pemimpin kita. Pemimpin yang menang karena curang, tetapi dia tidak merasa malu karena kecurangannya itu. Apa namanya pemimpinnya itu? Sahabat BN, tampaknya rakyat tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa terhadap hal ini. Rakyat harus punya semangat untuk memerangi kecurangan pemilu ini. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh rakyat. Yang pertama, cara yang bisa dilakukan rakyat memang seperti apa yang dikatakan oleh Muhaimin Iskandar, Cawapres paslon nomor urut 1 ketika berpidato di acara pengambilan nomor urut di KPU baru lalu. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat, dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Jadi itu salah satu langkah yang bisa dilakukan tampak. Yang kedua, rakyat bisa melakukan langkah pengawasan kepada seluruh peserta kontestasi pesta demokrasi. Apakah capres, cawapres, dan relawannya, tim suksesnya di lapangan, ataukah kepada calon legislatif dan tim suksesnya atau relawannya di lapangan. Mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT. Awasi oleh rakyat kerja mereka. Jangan biarkan mereka kerja menurut sekehendak hati mereka saja. Tolong awasi. Pengawasannya tentu bisa dengan pengawasan melekat. Rakyat yang berada di desa mengawasi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang ada di desa. Rakyat yang berada di RT mengawasi penyelenggara pemilu, peserta pemilu yang ada di RT. Demikian sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Kalau ada kecurangan, apakah kecurangannya di TPS? Apakah kecurangannya dengan cara melakukan suap menyuap kepada rakyat? Apakah kecurangannya dengan mengambil kesempatan dari dana bantuan sosial yang disebar dengan menamakan dari paslon ini, dari paslon ini. Kalau terima bantuan sosial ini, tolong pilih ini. Kalau ada itu, sebarkan, laporkan. Sahabat BN, rakyat lagi sekarang ini tampaknya yang menjadi benteng terakhir bagi negara ini untuk menjadikan Pesta Demokrasi 2024 ini berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau orang yang kalah suara
lantas dia memimpin bangsa dan negara ini, dapat kita bayangkan akan jadi apa Republik Indonesia ini ke depan. Akan jadi apa? Orang kalah, orang yang tidak dapat suara terbanyak dari rakyat, tetapi dia yang memimpin, dia yang memenangkan pilpres atau pileg. Bayangkan hancur leburnya negara ini nanti. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa